Selamat pagi para siswa semuanya. Kita berjumpa lagi pada materi Bahasa Indonesia, yaitu mengenai informasi dalam teks eksplanasi. Pada materi kali ini kita akan melakukan pertemuan sebanyak 4 kali. Karena kondisi online maka 4 kali pertemuan kali 60 menit. Ya, tapi sebetulnya lebih banyak daripada yang biasanya malah ya, mungkin karena online. Oke, kita lanjutkan pada materinya. Yang harus kalian pelajari pada materi kali ini yaitu mengenai mengidentifikasi dan mengkonstruksi informasi dalam teks eksplanasi ya. Jadi 3.3 dan 3.4 ya di sebelah sini ya. Oke, lanjutnya. Dan materi pembelajaran kali ini adalah materi yang dibagi menjadi 2 kegiatan ya, yaitu ada pertama pengetahuan dalam teks eksplanasi, yang kedua adalah urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Jadi nanti materi ini akan kita pelajari. Kemudian yang berikutnya kegiatan pembelajaran. Jadi setelah mempelajari pelajaran ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi informasi pengetahuan berupa gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi, lisan dan tulis dengan cermat, teliti dan penuh tanggung jawab agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengidentifikasi ya. Lanjut, uraian materi. Sekarang pengertian dari teks eksplanasi itu sendiri adalah teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Ya, seperti alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Nah, hubungan sebab akibat dan proses itulah merupakan suatu kejadian yang merupakan bentuk dari, kalau kita tulis, itu menjadi bentuk teks eksplanasi. Ya, kita lanjutkan. Kemudian tujuan dari pembelajaran teks eksplanasi ini adalah yang pertama menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua adalah menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Kemudian yang pertama, memahami informasi dalam teks eksplanasi. Secara etimologi, istilah informasi berasal dari bahasa Latin informatinem, yang artinya ide, kode, atau garis besar. Informasi dapat disajikan dalam beragam bentuk, mulai dari tulisan, gambar, tabel, diagram, audio, video, dan lain sebagainya. Umumnya, penyampaian suatu informasi dilengkapi dengan data dan fakta yang telah melalui suatu pengolahan. Ini adalah suatu etimologi dari informatinem. Ya. Oke, kita lanjutkan. Informasi dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, informasi berdasarkan sifat. Jadi informasi ini dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu yang A, faktual, informasi faktual, yaitu berdasarkan fakta. Kemudian informasi berupa opini atau konsep, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan pendapat, ya, jadi pendapat seseorang. Kemudian yang ketiga yang C adalah informasi deskripsi, yaitu informasi yang dibuat dalam bentuk menjelaskan secara terperinci. Ya. Oke, kita lanjutkan. Dan yang kedua, informasi berdasarkan kegunaan. Ada 2 hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang A, informasi yang menambah pengetahuan.
Jadi dalam informasi yang menambah pengetahuan itu adalah informasi yang isinya untuk menambah pengetahuan. Ya, jadi dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan. Oke. Kemudian yang B, informasi berdasarkan penyajian, yaitu informasi yang disampaikan dalam beberapa bentuk, misalnya artikel, audio, gambar, video, dan sebagainya. Jadi informasi visual ya, disebut dengan informasi visual. Kemudian yang ketiga, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Ini adalah jenis informasi yang dibuat dalam beberapa kategori, seperti informasi kesehatan, informasi pendidikan, informasi bisnis, informasi olahraga, dan sebagainya. Jadi informasi yang mengarah pada bidang kehidupan sehari-hari. Karena dalam kehidupan sehari-hari itu kita mengenal dengan berbagai macam informasi tentang kesehatan, berarti informasi tentang kesehatan ya, tentang obat-obatan dan sebagainya. Nah, informasi pendidikan ya, tentu informasi yang berkisar pada masalah-masalah pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat, informasi berdasarkan lokasi suatu peristiwa. Ini adalah jenis informasi yang dibuat berdasarkan lokasi atau tempat terjadinya sesuatu. Jenis informasi ini dibagi menjadi dua, yaitu informasi domestik atau informasi luar negeri, atau informasi luar negeri. Dan yang berikutnya, menemukan gagasan umum dalam teks eksplanasi. Pengertian gagasan umum atau gagasan utama adalah jenis gagasan yang sering dijadikan dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan utama ini letaknya bisa di awal paragraf. Kalian ingat bahwa suatu informasi atau dalam gagasan utama yang letaknya di awal paragraf disebut dengan deduktif, ya, paragraf deduktif, dan di akhir paragraf itu disebut dengan paragraf induktif. Nah, apabila di tengah-tengah, maka disebut dengan paragraf deduktif-induktif. Jadi sekali lagi yang saya tekankan, yang dimaksudkan dengan di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di tengah paragraf itu adalah gagasan utamanya. Dan nanti akan kita pelajari mengenai gagasan utama. Walaupun kalian sudah pernah mempelajari ini di pelajaran kelas 8 atau kelas 9 ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Perhatikan pada cuplikan teks berikut ini. Pandemi COVID-19 membuat sistem pendidikan nasional mengalami beberapa perubahan kebijakan. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk mencegah penularan wabah virus corona COVID-19 secara lebih luas, terutama di lingkungan satuan pendidikan. Salah satu kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19 tersebut adalah belajar dari rumah. Belajar dari rumah merupakan kegiatan mengubah proses pembelajaran di sekolah menjadi di rumah. Peserta didik tetap mengerjakan semua tugas dari sekolah, tetapi dilakukan di rumah. Nah, sekarang yang kita tentukan adalah gagasan utama dari teks tersebut. Di sini dikatakan dampak penyebaran COVID-19 terhadap kebijakan pendidikan. Nah, letak dari gagasan utama itu adalah di awal. Di sini sampai titik ini ya. Sampai titik di sini. Nah, mengapa gagasan utamanya ini? Dampak penyebaran virus COVID-19 terhadap kebijakan pendidikan. Sekarang kita perhatikan kesimpulan dari paragraf pertama ini. Pandemi COVID-19 membuat sistem pendidikan nasional mengalami beberapa perubahan kebijakan. Nah, mengalami perubahan kebijakan ini adalah, ini kan sebuah dampak dari COVID. Nah, karena dampak dari COVID itulah, maka ada perubahan dalam pendidikan. Ya. Jadi kesimpulan dari ini atau ide atau pokok pikiran dari kalimat pertama ini itulah disebut dengan gagasan utama. Nah, gagasan utama
tidak hanya satu saja, tapi ada beberapa. Ya, ini bisa beberapa gagasan utama. Kalau yang tadi kan dampak penyebaran virus COVID-19 terhadap kebijakan pendidikan. Bisa saja di sini saya berpendapat bahwa sistem pendidikan nasional mengalami perubahan kebijakan karena terjadinya COVID-19. Tetapi pada intinya, gagasan utama itu merupakan inti dari kalimat utama. Ya, inti dari kalimat utama sampai titik ini sebetulnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Perhatikan pula teks berikut. Sesudah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan. Sebagai akibat ketentuan-ketentuan hasil KMB, Konferensi Meja Bundar, Indonesia harus menanggung beban utang luar negeri dan dalam negeri. Padahal struktur ekonomi Indonesia pada waktu itu masih tergantung pada beberapa jenis perkebunan. Situasi politik yang tidak stabil semakin meningkatkan pengeluaran negara. Akibatnya anggaran pemerintah menjadi defisit. Ini adalah teks wacananya. Sekarang kita perhatikan. Teks di atas juga bersifat eksplanatif. Gagasan umumnya tentang beban keuangan pemerintah di tahun 1949. Ya, jadi beban keuangan. Ya, ini beban ekonomi dan keuangan. Tapi sebetulnya kalau lebih lengkap lagi, di sini dikatakan beban ekonomi dan keuangan pemerintah di tahun 1949. Ya. Itu adalah gagasan utamanya. Nah, gagasan umum atau gagasan utama atau gagasan pokok terletak pada bagian awal paragraf. Dengan demikian, cuplikan tersebut pun dapat digolongkan ke dalam paragraf deduktif. Ya. Oke, kita lanjutkan. Menemukan fakta penting dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang memaparkan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Namun, sebab akibat itu ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Jika diartikan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka fakta mengacu pada suatu hal yang memang ada atau memang terjadi. Jadi fakta-fakta di sini, ya, fakta-fakta di sini adalah kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah hal yang memang ada atau memang terjadi. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa fakta adalah sebuah kenyataan yang sejatinya memang ada atau berdasarkan kejadian yang nyata. Oke, kita lanjutkan. Ciri-ciri fakta, yang pertama mengandung sebuah kenyataan dan kebenaran yang bisa dibuktikan. Yang kedua, memiliki sumber data yang akurat dan nyata, misalnya saja masalah tempat kejadian, tanggal, dan waktu kejadian. Sumber data yang akurat itu berasal dari mana? Ya, banyak. Dari instansi yang berwenang, misalnya. Atau dari data statistik. Kalau misalnya data tentang COVID-19 di Pekanbaru misalnya, itu kan berarti sumber datanya ya dari tim COVID-19 di tingkat kota maupun tingkat provinsi. Ya. Yang ketiga, mempunyai keterangan saksi sebagai narasumber yang kebenarannya bisa diuji. Jadi fakta itu adalah harus mempunyai saksi yang bisa dimintai sebagai keterangan, ya, yang kebenarannya bisa diuji untuk berdasarkan pengujian dari sebuah pernyataan. Dan yang keempat, memiliki sifat objektif.
Data yang diberikan tidak dikarang secara bebas, mengada-ngada, dan pastinya benar-benar nyata keasliannya. Jadi objektif. Artinya sesuai dengan apa yang ada, tidak diada-adakan. Oke. Yang kelima, kalimat fakta pada umumnya bisa memberikan jawaban yang mengacu pada struktur 5W plus 1H. Jadi ada apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, ya, dan sebagainya. Jadi ada 5W plus 1H. Kemudian yang keenam, data informasi yang memang diambil dari sebuah kejadian nyata. Informasinya diambil berdasarkan sebuah kejadian yang benar-benar terjadi. Yang ketujuh, biasanya menjelaskan sebuah permasalahan atau kejadian yang terjadi. Misalnya bencana alam, gempa bumi misalnya. Itu adalah sebuah permasalahan atau suatu kejadian yang bisa dijelaskan. Permasalahannya itu, kejadiannya itu apa, ya. Kemudian dalam teks eksplanasi, penulis menggunakan banyak fakta yang fungsinya sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa. Ya, bahkan dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi hampir semuanya berupa fakta. Ya, jadi sebuah teks eksplanasi sekali lagi tadi dijelaskan bahwa teks eksplanasi adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan nyata, tidak diada-adakan dan tidak direka-reka dan bukan sebuah rekayasa. Nah, kemudian semua kejadiannya adalah fakta yang benar-benar terjadi. Oke, saya lanjutkan. Rangkuman dari apa yang saya terangkan ini adalah yang pertama, mungkin kalian masih ingat tadi, eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya bisa terjadi. Kalian ingat bahwa teks eksplanasi yang berupa suatu kejadian tersebut bisa dicari sumbernya dan bisa dicari bagaimana hal itu bisa terjadi. Yang kedua, tujuan eksplanasi yaitu yang A menjelaskan fenomena yang terjadi, menjelaskan suatu kejadian yang terjadi. Kemudian yang B menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Ya, jadi menjelaskan fenomena artinya menjelaskan suatu kejadian dan menjelaskan mengapa itu terjadi. Ya. Yang ketiga, gagasan umum atau gagasan utama adalah jenis gagasan yang sering dijadikan sebagai dasar pengembangan suatu paragraf. Kalian ingat bahwa gagasan utama yang letaknya di awal paragraf disebut deduktif, yang di akhir paragraf disebut induktif, dan yang di tengah atau di bagian awal dan akhir itu adalah paragraf deduktif induktif. Dan yang keempat, fakta mengacu kepada suatu hal yang memang ada atau yang memang terjadi. Ya, jadi secara umum bisa kita simpulkan bahwa fakta adalah sebuah kenyataan yang terjadi, yang sejatinya memang ada berdasarkan kenyataan yang ada. Ya. Ini ada tugas yang harus kalian kerjakan, tugas mandiri. Ini adalah teksnya, bacalah teks bawah ini. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada di dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan ratusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan di sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya,
Gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi yang menjadi lunak, sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Teori tectonic plate menjelaskan bahwa bumi kita ini terdiri dari beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat lambat sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lain. Itulah yang menyebabkan mengapa gempa bumi dapat terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi dikarenakan adanya letusan gunung yang sangat besar. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gempa tektonik. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu. Seperti pada perbatasan Plat Pasifik, tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak terdapat gunung berapi. Nah, setelah membaca teks eksplanasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, tentukan gagasan umum teks eksplanasi tersebut. Dan yang kedua, jelaskan fakta-fakta yang terdapat dalam teks eksplanasi tersebut. Tulis jawabanmu dalam tabel berikut di bawah ini. Jadi gagasan utamanya apa, benar fakta pentingnya apa. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang E, latihan soal. Ini kalian kerjakan juga bisa diketik, bisa di tulis tangan ya. Yang pertama, jelaskan hal-hal yang mendasari sebuah teks dinamakan teks eksplanasi. 2. Apa fungsi fakta dalam teks eksplanasi? Yang ketiga, buatlah sebuah teks eksplanasi lengkap dengan gagasan umum dan fakta penting berdasarkan gambaran di bawah ini. Ya. Nanti mengenai gambarnya nanti akan saya share pada Google Classroom ya. Oke, demikian apa yang sudah saya terangkan ini kalian kerjakan dengan baik. Untuk mengisi daftar hadir, kalian tetap mengisi di Google Form, upload di Google Classroom. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa pada pelajaran yang akan datang, lanjutan dari materi ini. Terima kasih.